apaan lu dokter penjilat patah dokter berantem coy. Lu malah bully-bully goblok lu jadi gitu. Wow. Tir, kenapa image lu di sosial media kalau orang belum kenal ya bawel tuh, bacot tuh. Kenapa tuh Tir? Kenapa lo nge-build image lo menjadi orang yang mudah di hating sama orang? Itu sebenarnya gimana ya? Kayak lu bisa tuh capture konfrontasi lo terhadap haters lo. Banyak di feed, tuh, banyak. di hunt down sama dia. Iya. Kenapa tuh? Bahkan lo sampai kita buka hukum nih, wih. Iya itu yang terakhir tuh. Itu terakhir. Itu terakhir tuh. Padahal itu umurnya 11 paling tuh kok. Kenapa tuh lo ngebungkus image lo menjadi Tirta yang bawel? Gua ngomong pakai bahasa Jakarta kemedokan apa? Gak apa-apa, terserah. Tapi mungkin setelah 2 gelas, Ya, sekarang ini Jogjanya lebih keluar deh. Ini kola. Kola. Inti sari. Oh enggak. Ini nggak bisa makan nanti. Jadi kalau awal mulanya sih di image bacot tuh sebenarnya udah kental tuh dari SMA. Dari SMA. Iya. Emang gue tuh dari SMA, kebetulan gue SMA tuh di Solo di Ursulin, ya dalam Ursulin. Itu awal mula gue emang suka konfrontasi, flaming kalau orang bilang. Okay. Dan karena di situ gue kebiasaan menjadi orang yang arogan. Jujur itu ke minus gue sih. Itu keunggulan sekaligus minus gue. Bacot tuh minus sekaligus keunggulan. Biar di Facebook kayak gitu. Gila. Iya. Nyerang, Gue ofensif jujur. Gue ofensif. Jadi ofensif ya. Tapi lo akuin nih. gue akuin. Jadi bacot atau omongan itu adalah bakat sekaligus minus kelemahan gue. Di zaman SMA, ya mas. Ada abang-abangan kalau nggak disapa kelar gue di sini. Anak Jabar misalnya apa. Jadi awal mula itu gue di SMA jujur ngerasa arogan. Dari SD sampai SMA tuh gue diberi karunia dari Tuhan tuh akademis yang lumayan cemerlang. Jadi pinter. Kearoganan itu backingnya yang akademisnya. Iya, gue jujur kayak gitu. Gue tuh anak tunggal. Wah sama dong. Anak tunggal. Atung, ini namanya Atung, anak tunggal. Lu anak tunggal. Anak tunggal. Sudah, iya, makanya sama kan tuh juga suka gini. Makanya Tapi lebih tua. Anjing. Dan gue dilepas orang tua tuh sejak kelas 3. Jadi orang tua gue tuh sibuk kerja sendiri. Okay. Gue dilepas dan di situ gue kenal orang-orang banyak yang justru di Solo itu kan jujur ada kayak misal kalau lu Chinese atau Tionghoa ya lu temenan sama situ doang. Okay. Tapi karena gue tinggal di kampung di Baturan lah, terus ada gue flashback dulu ya. Iya. Terus karena tiba-tiba juga orang tua ninggal gue sering, akhirnya gue lebih ngobrol sama mereka dan diterarah dari situ gue jadi lebih seneng vokal, sering ngobrol ngarahin atau apalah. Terus karena anak tunggal biasanya harus perhatian. Iya harus perhatian emang, karena kan gue nggak diperhatiin tuh. Terus akhirnya ketika akademis ternyata gue dikaruniai bakat kalau gue itu nggak belajar, gue tetap dapat nilai itu selalu kalau nggak 9-10. Bagus. natural berarti. Itu bedanya kita. Gue akademis jelek. Dan itu ngebuat gue bukan semakin humble, Makin begini. makin begitu ya Bang. Wah, okay. Karena SD. Gue demen nih. Gue akuin, gue arogan banget. Kalau teman-teman SD SMP ada yang nonton pasti tahu emang si Tirta, gue dipanggil Budi dulu. Si Tirta tuh kalau bocah emang belagunya setengah mati. Emang karena dan gak bisa dilawan karena ya mau gimana lu gak belajar emang dapat segitu. Gue SD SMP SMA tuh beasiswa. Terus ketika SMA, gue arogan tuh masih puncak. Begitu gue masuk kampus, aroganannya itu tambah semakin puncak. Semakin puncak dan gue tuh diterima di 4 PTN. Perguruan tinggi negeri. Ya, Undip, UGM, ITB, Unpad. FK, teknik. Berarti otomatis di Itu SMA IPA dong. IPA 1. Kenapa Gua- nggak Bandung aja tuh? Gue Bandung pada waktu itu nggak tahu kenapa pengennya. Oh Bandung Unpad ya. Iya, ITB. Iya, si bokap yang kerasa lu kalau Bandung kayaknya lu berantem terus ntar. Karena emang gue di SMA kelas 2 gue Dan berantem juga. Iya, udah berantem tapi emang kayak gitu akademiknya. Gue sempat mau di DO kan, cuman hitam di atas putih, DO gue dicabut, skor gue dicabut, asalkan gue mewakili Olimpiade Biologi. Ternyata juara. Gila. Berarti lu kayak tokoh-tokoh di film Jepang tuh. Pinter, jago berantem, ceweknya banyak kan nih? Ya gitu. Ya di SMA kayak gitu. Kalau sendiri kan SMA Ursulin sekali berantem, kalau teman-teman yang pernah di Yayasan Ursulin lu berantem lu pasti skors. SP1, SP2-nya DO pasti. SP3 bisa ditulis berantem bisa nggak diterima mana-mana. Nah itu ngebuat gue semakin vokal. Cuman vokalnya tuh ke arah negatif, haras orang. Oke. Jadi kalau di kampus, kalau misal
kampus gue masih semester 1A tuh kumlot. Ada orang tanya, geblok lu kayak gini aja nggak bisa. Nah itu, tapi akhirnya sampai ada satu momen bad attitude gue itu ngebuat gue ketika gue ngelawar asdos itu ditolak 3 kali berturut-turut tahap paling akhir. Padahal ujian gue nomor 1 terus. Jadi di seleksi itu nomor 1 gue. Ujian, gue masih ingat ujian anatomi, asisten dosen gue nomor 1. Oh ini udah masuk ke dokteran? Masuk dokteran, udah nomor 1. Ini yang change ya, kenapa gue akhirnya membranding gue di itu. Historinya kan gue arogan, arogan, vokal, jadi bacotan, suka haras orang, suka cari keributan emang di FK tuh. Duduk paling belakang, suka cari keributan, dipanggil, jangan kayak gitu, dokter attitude kayak gitu. Jadi kalau orang lain bilang dokter satu-satunya harus celana kain, gue pakai denim. Baju dimasukin, kenapa kok gue bilang wah lu culun lu pas dokter, iya tapi baju dikeluarin itu baju dimasukin aja tuh udah harus peraturan, ngomong harus sopan gitu. Dan itu akhirnya begitu gue ngelamar asisten dosen di tahap paling akhir gue ditolak karena bad attitude. Dan itu nggak sekali, 3 kali. Dan itu kayak ngebuat kayak lu mulai berasa tuh. Wah itu kayak wah hancur nih. Terus gue usaha pada waktu itu 19 tahun gue usaha semester 3 usaha gue hancur gara-gara gue sering berantem sama customer. Tahu Jadi kayak customer, nah biteran, gue maki-maki, blow up di Kaskus. Itu dulu masih Kaskus. Masih Kaskus, wah itu masih, waduh kayak gini banget kan. Di FB gue blow up. Sering di Twitter ceramain orang. Itu akhirnya ngebuat dagangan gue jadi turun. Dan akhirnya di situ kayak bokap nasihatin gue, suruh pulang kan gue, bangkrut tuh gue. Terus akhirnya di situ bilang, gak ada bawel tuh ya. Dia bilang pakai bahasa Jawa, nek cangkemanmu ra iso ditotok, kowe gawe kuburanmu dhewe. Jadi kalau bahasa Jawa sendiri. Jadi dia bilang kalau mulutmu tuh nggak bisa dijaga, kamu akan menggali kuburanmu sendiri. Kamu punya mulut tuh bagus dan tempermu nggak bisa dikontrol. Kalau kamu memang kayak gitu, buatlah mulutmu tuh buat kebaikan. Nah akhirnya di Instagram lah lahir di Instagram. Nah gue lihat tuh semua followernya banyak. Itu tuh pencitraannya positif supaya mereka dapat endorse. Jadi fakta men. Oh, jadi lo menurut mereka nggak real tuh? Nggak real itu tuh nggak real. Lo nggak suka tuh? Gue nggak suka kayak gitu. Gue nggak suka. Real. Menarik. Jadi orang tuh bilang kayak kalau ketika gue di sini pertama kali ketemu Agit, bolos. Emang si Agit aja bilang nih Jawil sotoy ini anjing nih datang bacot gak enak. Itu tahun berapa tuh Tir? 2014. Itu si Agit sama Rakop yang nolong gue di Blok M supaya dapat ruko. Agit pun bilang emang bacot gue nggak bisa dikontrol emang. Bahasa Jawa lagi. Udah gue aja masih medok. Nah terus chance-nya itu gue mikir ketika di Instagram itu gue sering live. Awal mula tuh gara-gara nge-blow up penipu. Temen gue banyak ketipu, gue blast di Is Live, kata-katain, ketangkep sama follower. Gitu terus akhirnya orang Tirta tuh debt collector, ada penipu lapor aja dia. Gitu. Nah akhirnya gue mikir nih kok semua orang gue lihat. Tuh lu belum bisa sepatu belum tuh? Udah Susan Cap udah ada, titip jualnya belum, titip jual masih biasa lah, story biasa. Terus di situ gue lihat orang tuh sekarang kalau punya follower banyak, mereka tuh tampil sok positif supaya mereka itu dapat traffic, supaya mereka dapat endorsan, and then mereka nggak dapat tanggung jawaban ke follower. Harus ada seseorang yang kayak orang Muslim bilang Umar bin Khattab. Widih. Ganas kan? Ganas. Gue jujur mualaf umur 21 tahun. Alhamdulillah. Nah itu dan bukan berarti agama itu, jadi gue belajar toleransinya baik banget. Betul. Nah di situ gue belajar nih kalau gue kayak gini terus gue harus ganas nih gitu. Kalau enggak follower gue nggak akan terdidik. Hanya pencitraan doang di medsos, tapi realitanya lu eksis di medsos, tapi lu realita nggak kemana-mana, cuma diem ya gitu. Ada nggak selebgram yang bisa lu sebut namanya? Anjir masa sebut? Makan dulu siomay. Anjir lah. Gue jujur tuh, wah ini lokal prat. Nah ini lokal prat sesungguhnya men, tukang kaleng-kaleng siomay. Enak dulu kalau mau gratisan ke sini. Nah awal-awal di situ gua mikir nih, kalau gue nge-branding diri gue positif lagi, pencitraan, OOTD keren, dengan di konsep, gue ngandelin endorse, gue gak ada beda sama mereka. Banyak tuh ya? Banyak kayak gitu. Dan itu gak banyak, dan itu dibahas sama salah satu Instagram panutan gue, YouTuber si Easy, konten kreator dia, Easy. Dari si mana tuh? Vengeance tuh kemarin yang buat The Fuck Indonesia. Terus akhirnya dia kemarin kerja sama Netflix, dia buat influencer tuh hanya memanfaatkan follower dengan lewat traffic, dengan pencitraan mereka, supaya lo dapat endorse dan lo gak dapat apa-apa. Lu hanya dididik untuk membeli. Nah, gue tuh pengen Tirta tuh dikenal dengan image kayak gini. Apa adanya? Lu kenal gue bacot, ya di depan gue bacot tapi bacot bercanda. Yang lu kenal tuh emang rese orangnya. Tapi rese gue kan bener-bener kayak ada orang bilang kayak brand lokal kok
mending beli KW daripada brand lokal. Gue gas bisa-bisa. Iya betul. Otak dikit dong kalau gini. Nah itu gua berantem sama fake account. Udah. Kepancingnya adalah begitu dia kayak mancing Cina lo, capture, Sarah lo, ayo lo minta maaf lo. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu akhirnya ngebuat didik follower kayak kalau mau ngegas orang jangan pakai fake account. Asal lu bener, lu maju aja. Selama ini kan orang takut. Misal ada public figure membuat kesalahan, mereka negur aja takut pakai fake account. Tapi kalau sekarang tegur dulu lewat DM. DM kelar, nggak kelar, blow up. Tapi kan lu bener soalnya. Ya, bener. Misalkan ada sekarang zaman dulu tuh kayak seller pre-order. Jadi ada seller sneakers pre-order. Ya, PO. PO. Zaman dulu tuh yang ngebuat gua kayak sampai dibenci itu adalah ada seller PO. Seller PO ini buka sneakers murah-murah. Gue pernah denger nih kayaknya nih. Murah-murah. Tapi nggak sampai-sampai. Komplain. Begitu komplain, digas. Ya kan emang belum sampai. Iya. Gua tantangan. Ini teman-teman gua di sini. Ini bukan urusan gua nih. Ada beberapa anak Bandung, betul tidak? Iya. Iya. Tahu. Lagi terus tahu. Ya, lu terkenal lu. Itu awal titik mula. Gue deg-degan nih kalau jadi bacoter. Banyak yang nggak suka pasti. Karena tapi kan gue mau beberkan fakta. Betul. Demi kebaikan. Kalau enggak semua seller PO kayak gini hancur nih. Betul. Gue mikir nih. Wah anjir nih kalau seller PO kayak gini terus semua orang bakal seller PO memupuk duit, nggak sampai tinggal refund. Itu sama aja pinjem duit tapi diputar. Iya. Iya kalau dikasih bagi hasil. Tapi kalau nggak dikasih bagi hasil, utang banget aja bayar bunga. Ini minjem uang PO, nggak sampai tinggal refund aja. Nggak tahu duitnya buat apa. Nggak minta maaf lah ya. 8 bulan, 9 bulan. Gue gas. Lama juga tuh 8 bulan ya? 8 bulan, gue tunggu, wah gue gas. Ngadu, Tir, bantuin dong Tir, tolong ini Tir, duit gue soalnya dibagi orang mungkin 4 juta bukan seberapa, tapi kedua itu bisa buat makan anak bini gue lagi butuh duit. Gue gas, dan udah bilang, wah dianjing-anjingin, lu apa sih pakai ikut campur segala? Ya itu temen gue men. Lah tapi kan duit lu ikut campur, udah hancur, biar habis itu, lu bacoter lu ini. Tapi masalah selesai saat itu? Akhirnya di refund. Sampai ada gitu. bilang, udahlah kalau lu ada apa-apa gak usah ngadu Tirta, cong orangnya gak enak. Udah gue refund, tapi jangan sampai ke Tirta, gue refund, cong orangnya gak enak. Udah, habis itu semua orang mantengin live gue, hobinya marah-marah. Ada orang nganggep brand lokal kok di resell. Ada orang tuh kayak ngantri di Jaklot, sering kan sold out terus dijual lebih mahal, dibully, gue capture. Namanya anak muda, usaha cari duit, lu malah bully-bully, goblok lu jadi gitu. Wow, viral lagi, gue live parah-parah lagi. Akhirnya ngenal image, tapi ya itu satu hal. Lu kalau ketemu gue langsung, ya bacotnya bercanda. Iya. Cuma apa yang gue lakuin tuh supaya, maksudnya resiko, biarkan scan si aktivitas jual beli dan orang-orang yang sok-sokan mencintai itu hilang gitu loh. Ya lu kenal gue apa adanya emang kayak gitu, vokal, sok bacot, keyboard warrior, ketemu juga bacot. Keyboard warrior tuh gimana tuh? Keyboard warrior tuh ya belum kalau ada fake account, ya gue balesin terus. Lu ngerasain ketika kemarin Iya benar. gue upload tuh pernah satu foto sama Jokowi itu, naik chopper, ya yang terus dihujat tuh Jokowi. Gue yang balas satu-satu itu. Seniman kok lu udah sih? Gue udah kalah, paling gue di blok. Mantap kayak gitu. Tapi kan follower gue jadi tahu, oh ternyata kalau lu berjuang lebih kebaran nggak apa-apa. Cuman gue kena batunya. ya itu Gue kena batu ya kemohan. ya cerita dulu. Oh ada juga nih sempat ada Kena mohan itu ini. Ya. Jadi kan akhirnya image di luar tuh, ini kesalahan gue adalah, ini kesalahan di Jakarta gue belajar. Di Jogja kan gue mikir, wah image bacoter bisa terkenal nih. Kayak ada Instagramer bacot, duitnya dari usaha, nggak ngandelin endorse pada waktu itu, paid promote doang sama bantuin titip jual, dan emang berjuang untuk membelah penipu sama orang-orang haters yang sukanya hate speech, Sarah pokoknya gue, sama yang hate speech brand lokal. Salahnya pada waktu itu gue nonton tuh, gue diajak salah satu tim USS pada waktu itu, dan judulnya tuh goreng. Lokal versus luar plagiarism. Itu sudah selesai sebenarnya. Itu viral. Sebenarnya di dalam isinya itu nggak nyambung sama judulnya. Clickbait kan, nggak nyambung sama judul, nggak ada sama sekali kayak menyebut lokal itu plagiat, nggak ada. Memuji-muji kita isinya. Cuman judul kadung viral. Dan dengan image gue yang bad banget di kalangan skena yang bacotan, marah. Ya udah, gue nggak bisa. Itu balasannya marah buat video tadi. Ya. Wah itu dua netizen. Itu efeknya adalah sebenarnya kita udah minta maafan, tapi efeknya yang terjadi itu luar biasa parah. Netizen gua sama netizen Wuhan berantem. Itu sampai ada yang mau ketemuan. Netizen sama netizen nih? Netizen, orangnya aja baik-baikan.
Jadi pada waktu itu Mohan buat video tandingan dan reaksi Mohan tuh Iya, wajar. gua nonton. Gue mikir pada waktu itu kan sempat temper nih ngapain sih Mohan sampai ini padahal ini judulnya aja nggak nyambung gitu. Iya. Cuma setelah gue mikir-mikir, ya wajar. Ini ya topik yang diangkat dengan sifat gue yang bacot itu menimbulkan dua sisi pedang gitu loh. Iya. Ada yang ngerti, ada yang menganggap ini ya ini emang framing, cuman pansos. Iya. Dan akhirnya dibalas sama Mohan dengan kata-kata yang tandingan viral. Netizennya Dr. Tirta bilang, wah pansosnya apaan emang lu brand lokal baperan. Netizennya Mohan, apaan lu dokter penjilat patah dokter berantem coy di YouTube. Wah gue ngomong level Mohan, gue minta maaf langsung, gue minta maaf kalau emang omongan gue salah. Emang pada waktu itu gue nggak tahu, maksudnya di Jakarta masih 3 bulan dan gue digoreng oleh judul yang kayak gitu. Masuk, iya. Dan akhirnya si USS udah ondel-ondel coy. Masuk nih ondel-ondel. Nggak apa-apa, masuk aja, seru. Oke, seru. Lokal banget kan emang Iya. namanya makan dulu, Sama makan lu makan dulu. nih. Dimsumnya, dimsum. Sam. Terus gara-gara itu Emang itu waktu yang tentang Mohan tuh lu ngegisnya apa? Tentang apa? sebenarnya nggak ada diss, jadi kayak itu gue nggak mau ngangkat kayak ada brand lokal yang inspirasi dari luar. Sepatu Itu salah khususnya. nggak? Sepatu khususnya, gue ngangkatnya sepatu. Ya. Body Vision mirip fans, nanti kalau fans nuntut gimana? Itu sampai efeknya tuh viral, sampai semua brand sepatu itu nggak berani mirip fans Fans. gara-gara statement yang gue keluarin. Dan gue nggak tahu itu. Di situ gue belajar ternyata omongan gue tuh diikuti sama netizen. Terus kok jadi Mohan yang ngerasa keserang? Karena di situ judulnya brand lokal, plagiat atau inspirasi. Itu kan sama aja kena semua. Ya. Mohan punya produk sepatu juga. Dan Mohan ada produk sepatu, dan disitulah Mohan bilang, lu tuh ngomong dipikir Tir. Kalau lu ngomong A, emang lu bacot dengan branding lu, gue ngerti. Cuma netizen di sana tuh nganggep kayak, ya berarti brand lokal yang niru fans itu Wah, jelek. Wah, di hate speech semua. Itu efek yang gue gak kira. Tapi owner brand lain nggak ngerasa. Ngerasa semuanya itu, sampai gue ditelepon brand Bandung, panutan gua, ditelepon Jakarta, waduh pusing gua. Sampai Jogja aja nelpon, Tir lu revisi kayak statement lu yang soal sepatu. Sampai akhirnya gua masih arogan, wah ini kan branding gua, nggak mungkin netizen kayak gitu. Ternyata sekitar Mohan bilang di video itu, begitu gua cek, bener, setiap ada brand lokal yang mirip fans, itu dihujat sama netizen gua. Dan Tapi- disitulah gua ngerasa, Sebenarnya si fansnya itu udah copyright. bentuknya udah, modulnya corporate udah, tapi Udah. di luar, Di di sini dalam nggak pun bisa. udah. Cuman kan yang berhak nuntut dia, dan brand lokal tuh kan dianggapnya brand kecil gitu loh. Gak Iyalah. mungkin lah fans kayak slow banget. Nah itu yang gak gue pikirin. Gue hanya pikirin idealisme gue bahwa kalau lu brand lokal ya lu jangan mirip fans. Ternyata efeknya tuh menjadi luar biasa. Setiap netizen tuh meng-hate speech yang gitu. Di situ gue kayak refleksi setelah ditegur sama Mohan lewat YouTube dan langsung, dan kan dah case tuh minta maaf netizen berantem. Gue kayak refleksi 2 hari, bener ternyata bacotan gue tuh diikutin. Ya. Nah di situ gue kayak mulai ngerem, Mulai mulai ngerem sedikit. Tapi sebenarnya yang lo ucapin juga sebenarnya fakta kan, karena yang Iya. emang brand-brand lokal sini yang kita lihat template modulnya ya emang Mirip fans. kalau nggak All Star fans. Iya, dan gue lupa mengatakan bahwa mereka tuh mirip fans karena emang mereka mampunya itu. Mereka nggak punya modal, jadi mereka menggoreng sesuatu yang emang laku. Setelah punya duit, mereka akan membuat Bikin. sesuatu yang berbeda. Iya. Itu yang gak gue lapilin, dan akhirnya kadung hate speech. Iya. Di situ gue mikir, ternyata apa yang gue bacot itu diikuti. Pastinya. Kalau lu banyak, Iya, dan impact gue ke follower gue tuh tidak kayak influencer lain. Influencer lain mungkin upload OTD, lagi di kota mana, travel, keren-keren, mulus kan pahanya, mulus kan temboknya, ya gitu-gitu kan. Gue bacot apa, muka biasa aja tuh bisa ngikutin mereka. Nah terus dari situlah teguran Mohan tuh yang ngebuat gue akhirnya refleksi untuk direm. Nggak semua hal tuh yang gue idealisme harus keluar. Sekarang kalau gue mikir, makanya itu alasan gue sekarang jarang insta live. Karena kalau gue insta live tuh, gak bisa direm. iya apalagi kalau udah kepengaruh ini ya. Iya, benar. Makanya image bacotan tuh kuat, tapi sekarang gue jadi bacotan berilmu. Iya, Kalau iya. yang gua sharing ya, jadilah baca berilmu. Jadi sebelum gua nge-share tuh gua mikir dulu impact-nya apa. Oke. Kalau dulu 2017 18 gua nggak mikir. Gua mau baca apa gua ngomong gitu. Dan ternyata efeknya kayak gitu. Sekarang gua ngerem, dan itu akhirnya kalau nggak ada, gua jujur malah terima kasih tuh kalau sama video itu. Kalau nggak ada video itu yang viral, gua nggak akan down lagi. Gua nggak akan refleksi. Selalu Terus akan kayak aja gitu. tuh ya. Terus gua baca terus. Ngaceng terus. Macam ya. terus soalnya. Dan akhirnya malah bisa gue malah membangun musuh banyak Ya. kayak gitu. Dan akhirnya ternyata orang itu justru yang paling parah adalah orang itu mau ngeritik gue nggak berani karena takut diblas. Akhirnya ngata-ngatain gue di belakang. Dan itu kayak membuat musuh. Jadi gue kayak mau kerja sama jadi susah.
Dan itu akhirnya gue reflect, iya, untungnya ada kejadian itu. Jadi gue kayak lebih ngerem, sharing hal positif aja. Tiap gue mau nge-share, mikir positifnya apa ya, negatifnya. Oh banyak negatifnya, berarti gue enggak. Ya udah mau tuh viral apa enggak gue angkat. Oke. Itu akhirnya aku nggak angkat lagi ya sepatu mirip fans, karena gue mikir ternyata sampai banyak perajin itu malah ke gue gara-gara statement Mas Tirta itu orderan itu turun. Setelah itu gue revisi caption, gue dianggap netizen gue nggak terima, wah Mas Tirta kalah sama Muhan. Gue main itu bukan soal kalah menang, gue nggak mau lu berantem, dan emang statement itu bener. Dari sisi idealis, lu mirip fans itu salah, tapi itu fansnya yang harusnya ngerasa. Tapi dari sisi realistis, mereka buat itu karena mereka dapat duit supaya mereka bisa buat sepatu yang lebih better. Ya udah gue kayak gitu. Untuk modal pertamanya dulu. Bener. Dan akhirnya itu ngebuat gue, image gue bacoter melekat. Tapi image gue yang paling parah itu emang 2017-18. 19 ini kayak 18 akhir lah, semenjak kejadian yang lokal itu, yang ditegur Mohan sama Kepot, sama Dennis, itu membuat gue kayak lebih untuk ngerem. Ngerem dulu apapun gue upload. Sekarang gue kayak ngerem impactnya apa gitu. Cuman impact bacoter yang rese tuh emang realitanya kayak gitu. Jadi terima kasih Mohan dong sebenarnya. Iya, sebenarnya gue justru kalau nggak ada video itu, gue nggak tahu nih sekarang mungkin lebih arogan lah daripada orang suka framing kalau bilang. Iya benar. Cuman framingnya di dunia sandang, pangan, sandang dan ya sandang doang. Sandang doang. Itu ya panjang ya. Panjang. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa dong. Dikat semua. Enggak. Silakan tambah minumannya kalau mau. Ya lo mungkin udah pertanyaan 1000 orang. Kenapa sih lo transisi nih dari gelar dokter lo sampai lo jadi sneakerhead? Aduh, itu panjang. Cuman disingkat lah. Disingkat. Jadi balik yang kemarin yang tadi dibahas awal nih. Kan di awal kan gue lahir dari yang arogan nih. Dari arogan dan gue nganggap wah dokter, dan gue tuh nganggap dokter tuh money oriented. Jadi kalau kerja jadi dokter tuh auto kaya. Gue mikirnya gitu di kuliah. Ternyata faktanya nggak ada faktanya. Lu kurang sabar kali. Enggak, dokter tuh di era sekarang adalah disumpahnya aja itu tidak boleh kita kerja tuh demi uang. Kalau lu kerja demi uang tuh sama aja lu ngarepin pasien tuh sakit. Terus gimana kok dokter kaya? Itu beruntungnya mereka karena mereka lahir di era tahun 70-an di mana univ tuh dikit. Oke. Gitu. Terus itu gue mikir nih, waduh ini dilematis nih kalau gua pengen kaya raya banget itu sama aja gua kerja sama dengan pabrik obat, ngasih obat yang mahal, paten, padahal ada yang murah. Terus kerja di swasta dan gue hanya mengharapkan money. Di situ semester 1 tuh gue masih ingat udah ngerasa nih kalau gini terus gue anak tunggal, gue gini terus gue merugikan orang tua. Gue tetap pengen jadi dokter tapi gimana nih cara bantu duitnya. Akhirnya gue memutuskan untuk dagang. Dimulai dari semester 1 gue dagang gorengan pak. Gorengan di kampus. Cireng. Bener-bener gorengan, tahu goreng gitu. Jadi di kampus tuh gue mikirnya kan dokter tuh kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore cuma jeda pas asar, jam zuhur sama asar. Orang tuh malas ke kantin karena jaraknya 400 meter. Jadi di situ gue jual tahu goreng. Lu gue dari rumah? Iya bener, jam 4 pagi gue kulak di Jalan Magelang namanya, itu 200 rupiahan pas zaman itu. Gue jual 1000. Terus teman gue partneran, teman gue suruh jual es teh. Monopoli main seret kan, gue suruh jual es teh 3.000 kalau lalu kan. Habis main gorengan es teh. Es teh, nah dari modal itu semua orang dagang tuh gorengan tuh, tapi masih aman. Dari situ gue mikir wah ternyata dagang enak. Dagang enak, di situ gue ngerasa masih manfaatin duit buat ya save money lah buat beli buku atau apalah. Buku pada waktu itu tuh nggak ada elektronik book, jadi harus beli buku dokter tuh mahal banget, satu buku bisa $100. Pada waktu itu dolar tuh masih 9.000. Jadi ada yang $10, $100. Terus ada gue mulai dagang gelang yang viral, Power Balance. Oh iya, saat itu. Gue reseller tergede di Jogja. Pemain NBA baru pakai tuh dulu. Iya. Terus habis Power Balance, gak ngaruh sih itu. Itu cuma sugesti. Itu ngebohongin aja ya. Iya. Gue latih. Anjir maaf ya buat customer saya. Terus dari situ gue jualan jamono. Jam-jam yang kecil-kecil kayak gini buat cewek. Terus habis itu gue terjun ke dunia sepatu, sesuatu yang gue suka dari SMA. Bangkrut, ketipu. Gue bangkrut, di situ hancur banget gue. Di situ hancur dan akhirnya gue janji sama orang tua karena dia bilang bahwa lu lulus dulu dah S1 dah sesuai janji lu. S1 gelar dokter lah, habis itu lu mau ngapain bebas. Gue S1 SKET tuh. Dokter tuh kalau S1 harus profesi dulu kayak akuntan kayak hukum. Jadi setelah S1 kita pendidikan profesi. Jadi S1 alhamdulillah kumlot tuh. Sesuai janji kan, gue bilang kumlot 37. IPK lo? Iya, 37. Terus habis itu gue ditawa magang dulu kan, harus magang. Nah pas koas itu rotasi klinik gue dagang lagi. Di situlah gue
BU kan. Koas apa koas biar praktek. Praktek Pak. Dia lawan di luar, jadi Oh, lawan di luar. Iya. Oke, can you speak English little ya? No. Kok jadi logat orang Malaysia sih apa coy. Terus akhirnya di situ gue mikir ada sepatu bekas gue. Sepatu apa tuh? Jordan 1. Enggak lah, gila SB bekas. Asli. Asli. Alhamdulillah dia asli. Terus gue mikir nih kalau sepatu bekas dijual, pengennya kan customer bersih ya. Gue cuci tuh aja sama, gue masih ingat sama pertama gue beli di skematik ya. Gue cuci tuh, cek. Terus akhirnya ternyata banyak yang nitip. Gue buat lah jasa di Kaskus, jasa cuci, jasa mak, buat di Twitter. Duitnya gue kumpulin dari kos. Gue diajak gitu zaman itu. Gue diajak bilang, wah dokter jadi tukang cuci sepatu, gue diem aja. Karena mereka nggak tahu, gue biayai kuliah gue tuh dari itu. Oke. Jadi kayak nyokap gue ngasih duit itu gue tabung terus. Gue tabung, gue hidup dari cuci sepatu itu. Sampai akhirnya gue pokoknya jaga IGD, semalamnya gue cuci sepatu. Gue tuh gitu terus akhirnya sampai akhirnya gue milih nabung. Lulus gue, sumpah dokter. Di situ gue bilang, gue sumpah dokter. Dan akhirnya kebelilah ruko 1 dari cuci sepatu itu. Alhamdulillah. Ngemper, nggak dari ngemper loh, ngemper di kosan tuh sejarah ada. Ini 2000 berapa nih? 13. Dan akhirnya disitulah gue sendiri. Terus gue mikir, ini peluang gede. Terus orang lain enak, teman-teman gue tuh jujur kalau ya dokter jujur gue akui memang berada parah. Ada yang anak dokter, ada yang pejabat, ada yang pengusaha. Jadi mereka tinggal mau spesialis pun gak usah kerja, tinggal dibiayai orang tuanya. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue akhirnya memutuskan untuk 2 kerjaan, dokter, pengusaha. Gue awal mula gue kira kuat, fisik kuat, masih kuat, nabung, nggak ada waktu buat diri sendiri. Akhirnya gue sakit-sakitan tuh. Gue rasa sakit-sakitan. Tipes 4 kali setahun. Iya, tipes gue pernah DP sekali, sembuh DP 2 minggu, 2 bulan, kena lagi tipes, kena lagi. Akhirnya sakit-sakitan. Di situ gue akhirnya milih untuk, wah ini anak buah gue udah 100-an tuh, udah ada toko nih. Jadi kalau gue kayak gini terus, rempah nih fisik. Gue harus milih nih. Ya udah gue gedein Susan Care dulu. Paling nggak sampai Susan Care tuh stabil, duit udah ada, anak buah gue udah bisa survive, udah bisa gede lah, paling nggak udah reguler lah. At least ketika besok gua dia dapat duit reguler dari sini, dapat makan. Dan akhirnya begitu makan, gue bisa lanjutin untuk entah spesialis S2. Jadi kayak gitu. Jadi di sini posisi ini gue vakum dulu karena fisik yang nggak kuat. Jadi ada ibarat kuat, lu mau cari duit sebaik apapun itu sebenarnya bisa, ya kan? Cuman kalau lu nggak bisa nikmatin buat apa? Ujung-ujungnya kalau lu sakit, cancer gitu, ya? stroke, ada 5 penyakit yang kayak kalau ke dokter bilang 5 penyakit yang paling sering dialami oleh anak muda yang kerjanya kayak kita. Hati ada nggak tuh? Sakit hati? Iya, kanker hati Pak. Karena kebanyakan itu dari pasangan ya itu kena hepatitis C, kanker hati. Dia waktu itu Dia tanya bercanda. Diganti dia maunya ginekolog tuh dia tuh. Nah dari situ tuh gue sempat mikir nih kalau anak muda tuh kalau yang kerja kayak kita kerja kan kita sering malam ya, tidur siang, malam mikir terus itu kerjanya kalau di masa muda itu pasti kena penyakitnya kalau nggak stroke, jantung, tekanan diri, darah tinggi, cancer, terus diabetes, semua berubah lifestyle. Nah, aku mikir ini penyakit mahal semua, penyakit tuh mahal yang sekali ke ICU aja puluhan juta. Aku mikir kalau gue ngasih duit, cari duit banyak ke dokter spesialis orang bola lancar, buat apa kalau gue sakit? Karena gue mikir ya udahlah gue korban, paling gue dihujat, wah lu kuliah tinggi jadi pengusaha, bodo amat. Ada saatnya gue akan nabung dan gue sekolah lagi sampai semua toko tuh settle, udah gak ada masalah baru gitu. Itu secara dan akhirnya gue memutuskan tahun ini gue S2 di Jakarta. Pengennya UI ya, pengennya. Jadi gue mikir ya jadi, tapi gue nggak bisa spesialis, fisik gue nggak kuat. Tahun 2019 aja gue udah 3 kali kena tipes. Jadi kalau gue nekat spesialis, tewas nanti gue kan. Temukan seorang pria pemuda oriental tewas ketika kerja. Anjing nggak mau gue. Akhirnya gue mikir ya udahlah, gue nurunin idealis, gue nggak bisa spesialis lah. Tapi gue memperkerjakan orang spesialis. Jadi mau nggak mau gue kuliah di bidang manajemennya kesehatan kedokteran. Kayak gitu mikirnya. Tapi karena kan ilmu sulit banget ya kalau udah kuliah dokter nggak dipakai juga lupa kan. Dan gue kan konotasinya apa yang gue dapat dari komunitas, gue kan jujur sukses kayak gini, orang bilang sukses ya, gue berada di posisi ini kan karena follower dan teman-teman. Ya gue harus give feedback, gimana caranya gue bagi ilmu lagi, dengan cara gue belajar lagi. At least ya gue bisa buat klinik di setiap Susan Care, itu goalnya. Jadi ya ketika gue ntar tua, udah mau ngapain, udah berbuat
baik buat inilah. Betul. Soalnya kalau kaya doang nggak cukup, Betul. iya kan? Nggak dibawa mati soalnya. Iya. Itu akhirnya gue mikir. Tapi ya kayaknya pusing juga kan. Iya, kayak duit itu nggak tambah duit nggak bahagia man. Iya, betul. Akhirnya gue mikir untuk usaha dulu dah. Usaha lo ada berapa sih, Tir? Skincare? 12. Tahu biu. 12 jadi. Tapi yang menarik usaha kopi sama Apa? anaknya Pak D. Waduh. Apa tuh namanya? Coba ceritain dong. Jadi kalau gue tuh punya usaha, sebenarnya ketemunya tuh simpel. Ya namanya orang, ini intinya lu harus ramah dengan setiap orang. Jadi makanya itu alasan kalau admin Susan Care itu masih gue sendiri yang handle. Admin komponen masih gue. Admin Instagram gue. Dan setiap DM Cipeng itu gue bales. Oke. Jadi makanya gue rada sibuk HP itu karena gue nggak tega sama follower gue, dianggap sombong. Nah suatu ketika itu ada akun, fake account, jawabin gue, pengen revenge store. Simbolnya fake account salah satu tokoh politik. Oke. Tapi bukan itu. Oke. Ini apaan sih, alay banget. Gue balas aja. Suruh COD. Ternyata pas COD suruhnya Grasaba. Grasaba buana GSP, rumahnya Pak Jokowi. Oke. Udah datang ke Solo kan, gue kira alah yang beli paling anak siapa lah, paling satpam apa petugas. Gibran yang nyambut. Shock Gibran gue langsung tuh. wah ini Mas Gibran. Nah di situ Mas Gibran tuh jujur bukan sebagai partner langsung gua, tapi dia mentor. Jadi di situ dia curhat, lu problemnya apa sih? Gue tanya, gue pengen brand lokal ini. Oh yaudah, terangin World Division, gue terangin Nah Project, ya akhirnya Nah Project dipakai Pak Jokowi. Gue terangin jaket AY Denim, akhirnya jaket AY Denim dipakai juga Pak Jokowi. Terus akhirnya gue tanya, Mas Dida punya problem apa? Aku pengen titip jual, udah capek aku pengen buat aplikasi. Dikenalin lah sama timnya dia, Udinus, Husen dan kawan-kawan, Universitas Dian Nusantara. Dan di situ gue partneran sama dia. Jadi Mas Gibran tuh perantara gue. Tanpa Mas Gibran gue gak ketemu Udinus. Dan Mas Gibran tuh humble banget. Dia ngasih linknya kan. Udinus itu sebenarnya timnya IT-nya dia, di aplikasinya dia, Madang namanya, sama Cari Kerja, Go Kerja. Tapi dikasih ke gue biar gue bisa partneran sama mereka. Dan habis itu Mas Gibran cuma ngawasi doang. Dan nggak sincas secara langsung karena bisnisnya banyak banget kan. Ya udah kayak gitu. Dan seandainya kemarin itu gue nggak ramah sama DM, nggak mungkin gue. Mungkin lo ketemu dia. Nggak mungkin ketemu dia. Dan itu yang bisa gue ketemu Kaisang juga gitu cerita ya. Jadi Kaisang datang ke event gue, cuman tanya ada sepatu keren nggak di Soul Vacation. Itu belum kenal ya? Belum kenal. Oh, iya Mas Kaisang ada. Gue ajak keliling. Ini. Wah ini keren nih nah nih. Dia pesen saya sepatu. Gue nggak tahu tuh buat siapa. Ya udah, gue tinggal. Terus ternyata usut punya usut, dia tanya Never to Levis Mas Dondi. Iya. Tiba-tiba dipakai Pak Jokowi. Wah anjir udah viral. Gue nggak ngira itu. Ternyata dari event gue bersumber malah kayak gitu. Ternyata brand lokal jadi wah semua orang yang brand luar ngisi. Bahkan orang yang nggak tahu apa sama brand lokal ikut campur. Nah gue mikir seandainya saat itu gue nggak ramah sama Mas Kaisang, langsung maju. Halo Mas Kaisang, saya founder ini. Ayo kita ajak keliling. Nggak mungkin Pak Jokowi pakai Nah. Dan nggak mungkin denim itu ada. Itu yang terjadi. Jadi ramahlah sama setiap orang. Walaupun tuh di medsos follower lu yang jauh-jauh cuma tanya, halo Mas Tirta apa kabar ya, kalau lu sempet balesin. Tapi kan kadang semua orang yang merasa followernya udah banyak nggak mau dibalesin, sok sombong, sok artis. Biar juga. Followerku banyak. Jadi reply sama dia kadang. Gitu. Gitu aja. Kalau cewek baru Di decline kan? profilnya, di decline ya. Kalau pola private ya lu ya. Wah ini kayak cantik ACC. Padahal gede semua profilnya. Lo cowok. Gue mikirnya pada waktu itu adalah gue tuh bukan artis. Artis tuh kayak lu tampil TV, lu keren, ya udah, lu bintang gitu kayak Raffi Ahmad. Gue tuh kebetulan followernya banyak. Follower itu titipan, apa yang lu sampein lu akan diikutin mereka. Di situ aku mikir, kalau gue cuek, follower gue akan arogan. Kalau gue balas, follower gue akan mikir, wah harus ngikutin. Nah itu yang nyerap bagi gue. Jadi kalau buat teman-teman yang selebgram nih, yang followernya banyak dan lu ngerasa sok artis, itu follower titipan digital. Instagram gak ada, lu kere men. Jadi di real life lo harus di review harus struggle juga. Ya, struggle juga. Itu cuma titipan, jadi jangan mentang-mentang lu follower, wah 500k, sejuta, lu eksis gitu. Padahal makan di sendiri. Wah, gue tahu itu tadi orangnya siapa. Sakit dari jemuk. Sakit gak ada yang jenuh Siapa? gitu. Usaha nongkrong gak ada yang nemenin, ya elah gitu kan. Ada nggak tuh orang kayak gitu? Banyak, Banyak. follower banyak, wah kegiatannya banyak, padahal real life gak ada apa-apa. Dan pertanyaan cuma satu, ketika Instagram gak ada, follower lu tiba-tiba gak ada, lu nothing. Gitu, makanya ramahlah setiap orang lah, follower titipan. Kecuali lu artis bener ya, kayak Raffi Ahmad, Instagram gak ada aja ya tetap terkenal. Iya benar. Kayak Emal lo tetap terkenal, artis men. Gua apa? Gitu. Itu sih yang akhirnya gue memilih pengusaha, duit sih jujur. Jujur ya. Tapi kalau ditanya, Mas Tita pengen balik dokter? Pengen. Pasti pengen, dan ini pun posisi nyiapin fisik. Oke. Takutnya gue down apa drop itu parah nanti.
Oh, untuk lanjut ke S2 tadi. Ya, gue pengennya S2. Kenapa S2? Gue pengennya tuh bikin klinik di setiap kota di mana orang nggak mampu bisa berobat. Karena sistem BPJS menurut gue masih kurang. Oke. Itu yang gue analisa kemarin ke diskusi dokter, sistem BPJS kurang. Jadi ya udah kalau pemerintah nggak bisa, gue gerak sendiri tipenya kayak gitu. Dengan duit yang gue punya, semoga aja diridoi. Gue mikir yang penting belajar dulu lah ilmu. Gitu. Amin. Kalau sneaker favorit apa nih? All time. All time Nike SB sih. Nike SB sama Vans jelas. Dan gue suka ya Nike SB itu walaupun gue nggak bisa nyeket ya, itu sepatu kesukaan gue yang pertama kali. Jadi pada waktu itu gue searching di Kaskus, sneaker epic itu sesepuh semua, sangkatan semua sekarang. 35. Gak dapat 40. Nah pada waktu itu gue lihat tuh ada satu orang di Indo, namanya Fahresa, Mas Eca namanya, dia kerja di tambang pak ya. Dia pakai Nike SB Vanilla Ice. Nah disitulah gue ngoleksi SB mulai. Dan sekarang gue udah gak pakai SB karena nggak berani makainya keluar. Takut terus. Posor. Itu yang pertama. Terus yang kedua takut rusak karena dia itu rentan cracking. Terus yang ketiga soalnya ngeras. Terus yang keempat emang nggak nyaman kalau buat harian. Emang harus untuk skate. Emang itu sepatu skate emang harus buat skate. Ya sayang kalau buat harian sayang banget. Emang enaknya dipajang. Akhirnya sekarang gua itu tetap all time. Walaupun sehari-hari gua pakai Asics, New Balance, tapi gua jarang banget pakai Adidas. Karena Gua suka Nike. Jadi enggak. Jordan suka juga. Suka. Walaupun akhirnya Adidas sempat endorse gua itu. Iya, sempat kan. Itu epic sih gua suka Adidas, tapi endorse Adidas. Ya apa-apa, cuman bukan berarti gua nggak akan beli, cuman Adidas punya satu, cuman feel-nya nggak dapet. Iya, karena Adidas tuh lebih, kalau gua bilang lebih ke bola ya. Puma? Puma sweat. Iya, justru itu ya aneh kan. Nah itu, tapi Adidas enak buat jualan Adidas, tapi gua masih belum feel buat pakai kecuali Adidas Superstar. Iya sih. Kampus Superstar Gazelle gua suka. Selain itu kayak ya biasa, tapi gua nganggap semua suka lah. Gua bukan kayak saklek harus Jordan semua, nggak. Apa yang gua suka gua beli, yang sesuai budget aja. Iya benar. Gitu sih. Kalau di Jogja sendiri, clothing tuh gimana tuh, Tir? BV banyak tuh kok. Jadi kan Katanya cuma banyak di clothing perselisihan doang. tuh. Ada di Wah, kata Jogja tuh Purba. clothingnya gokil sih. Di Jogja tuh clothingnya, kalau di clothing tuh kalau nggak salah ya, gua revisi nih. Di dunia clothing tuh ada namanya Class of 99 dulu. Para founder-founder Kickfest kayak Uncle 347, Screamos dan kawan-kawan itu Bandung. Ketika Class of 99 itu berjaya di Bandung, Jogja ada. Itu yang lahir Mas Tebong, Starcross, Saya bang. terus ada Mas Emil, terus ada Teenager, lalu ada Seven Soul. Itu muncul. Dah dengan distrik Dembangan namanya, Dembangan Street. Kalau di sini tuh kayak Tebet Street, Tebet. di sana Dembangan Street. Bang Street. Itu Itu- tempatnya Starcross itu jalan. Iya, jalannya Starcross tuh, wow, gede banget toko Starcross tuh, paling gede loh. Kan kemarin talk show di situ kita. Iya kan di apa? Sinergi. Iya, Sinergi. Itu bos clothingnya Jogja tuh Starcross bisa dibilang. Memang dibilang dia kayak Sesepuhnya. leader, sesepuh lah. Dia nggak yang pertama, tapi ya dia tempat yang stabil, konsisten dia terus. Sampai akhirnya buat second brandnya Fast. Gua nggak tahu. Fast itu yang retailer fans terbesar di Jogja itu. Sama dia buat brand khusus skate. Karena dia passionnya skate, padahal Betul, dia nyeket biasa aja. Nah, tapi dia passionnya di situ. Buat skate park pak, itu Iya. cuma dia doang yang berani itu. Kayak Rico di basket dia biasa aja, cuman passionnya tuh gila banget Wah, tuh dia. artis dulu streetball. Ntar bola lu diputar loh. Terus habis itu di sana emang ngeliat bagus banget. Aktivitas buat brand lokal emang perannya dapat. Tapi kalau jujur yang buat brief tuh masalah di Jogja tuh kompleks pak. Itu yang Jogja tuh kompleks, ada masalah konversi bandara, kemacetan, apartemen sekarang ada, tawuran, klite, anjir baik banget. Aduh. Nah yang Jadi pasnya tuh Urban bikin desain apa tuh untuk anak-anak? itu yang gue harap sih. Yang gue tanya kemarin kan lu kalau nggak salah, gue tanya balik nih. Boleh Kan tanya. boleh kan tanya balik kan? Boleh tanya balik dong. Anjir mampus lu dari. Saya sih bersama Cipang ya beberapa menit. Jadi gini Mas, ini kemarin ada banyak Pekalongan versus Everybody, Betul, Pemalang versus Everybody, betul. Cirebon versus Everybody. Itu gimana Mas? Itu franchise apa gimana Mas? Gue tipe kayak gitu, jadi memang abis Jaklot meledak banyak yang nanya satu-satu sih kayak DM gue. Gue meminimalisirnya gini kadang. Sebenarnya gue bilang kalau secara hukum gue nggak bisa nuntut sebenarnya karena cuma Jakarta sama Indonesia yang kita daftarkan hak patennya. Oh ya? Iya betul. Jadi gue mau buat Depok versus Everybody nggak apa? Gak apa-apa tapi gue nggak restuin.
Kenapa? Sama aja Tapi nggak saya- boleh. Sama aja Sama aja nggak nggak boleh. boleh. Serius. Keselin deh. Kenapa? Alasannya apa? Cuma yang menarik gini, misalnya Pekalongan, betul ada Pekalongan sama Pemalang, Pak. Pemalang. Terus Gue nanya, saya mau nanya, makna versus everybody buat kamu tuh apa? Kalau di Jakarta itu kan kota keras. Di sini banyak ras yang berbeda, jadi kita tuh merasa harus confident bersaing ke ras yang lain. Kalau di Pemalang apa? Kenapa kau pakai versus? Ya juga banyak. Kenapa ya saya pakai ini? Dua tahun. Iya, kota saya damai-damai aja sih. Ya makanya ada 1-2 kota gue tanya balik, kenapa pakai itu? Dia nggak bisa jawab. Jadi emang momen doang. Momen doang. Lu ceramain? Daripada- Ya itu cuma 2-3 kota, ada banyak, ada 20 lebih sih. Lu sempet ya ceramahnya? Sempat. Wow. Tapi gue Anjay. minta transfer habis itu. Kamu bisa transfer saya? Oh, siap. 100.000. Intinya sih dari Urban juga udah diklarifikasi bahwa ya kita memang secara legal cuma di Jakarta sama Indonesia. Cuman Cuman ya kalau itu dari kata-kata pribadi lu cuman ya. itu dari kata-kata pribadi gue, bang. Jadi izinin kan nih? Gue gak balas lagi sih. Biar dia ambil kesimpulan, gue udah males sebenarnya. Ya benar sih, so. Kalau Tapi ya gimana ya? jadi syarat membuat versus everybody itu sebenarnya konotasinya gimana sih? Itu yang gue penasaran. Ini kan gue pakai nih, Indonesia versus everybody. Coba Bian tuh. Syaratnya Bi. Jadi Kayak franchise coy ya, anjir. 2 minggu yang lalu tuh emang banyak yang nanya. Nggak ada Terus jackpot, kan? Iya, dari kita sebelum Sebelum jackpot kita juga bilangnya ya udah nggak apa-apa, karena tujuan kita juga misinya untuk orang-orang dari kota lain untuk bangga sama kota mereka, untuk bikin versi mereka. Terus ternyata kemarin pas lagi lebaran, salah satu tante gue tuh dia orang hukum. Kita tanya-tanya nih, ini udah terdaftar. Kata dia, walaupun kita cuma daftarin Jakarta sama Indonesia, kalau untuk copyright tuh nggak boleh seharusnya, karena ini udah kita duluan, udah hak. secara etik nggak boleh ya. Template Secara ini. etik, iya, nggak boleh apapun. Karena Lu udah mau daftarin fontnya juga ya? udah. Font, iya bener kan? Jadi ada website juga yang bisa dilihat, itu kita terdaftar bareng Detroit, di Amerika pun udah ada Miami, Chicago. Jadi harus ya daftar-daftaran aja, dan kalau di Indonesia udah kita amanin, alhamdulillah. Oh, dan Jogja gimana nih? Jogja paling ya kita Kalau mau kerja sama official dengan Pak Dokter, Nah ini kok jadi franchise coy? let's talk Ada about it. kemungkinan nggak sih, maksudnya Jogja buatin kayak gitu? Maksudnya kalau dibilang kota keras, Jogja itu Keras kota juga ya. keras kan? Jogja itu keras. Orang lihatnya peaceful kan? Iya. Padahal sebenarnya konflik di dalamnya tuh lumayan, walaupun intrik-intriknya nggak kelihatan. tinggal ke Boshe aja, gue lihat tuh berapa kali. Waduh! Ini di jadi Boshe nih. Nah iya. Soalnya kalau versus everybody kan kita sebenarnya punya lining juga kita taruh di Bali. Soalnya kalau versus everybody kayaknya nggak cocok sih di Iya, situ peaceful soalnya. Peaceful. Nah kalau Jogja Jadi bukan asal lu nempel Kita ke tuh. pribadi ya? Iya. Nah ini Indonesia gimana nih? Sampai lu kekerusuhan kemarin? Indonesia timingnya pas tuh, mungkin juga bisa Nah jelasin. ini gimana nih mas? Iya, Nah, kelar nggak memang tuh, Di? sebenarnya sesimpel gini sih. Hostnya gue wawancarain men. Partner kita satu lagi sih, Adri yang berinisiatif. Ya ada yang ngingetin sih teman kita, ya lu buruan tuh, kayaknya Indonesia belum ada yang ambil gitu bias. Iya. Sebenarnya sesimpel itu, ya udah kita duluan. Kebetulan memang kita juga punya experience dagang di Belanda di Tongtong Festival. Wih. Nah itu pada saat itu dagangnya di Belanda men. Di Belanda. Gue dagang gorengan aja, ini dagang di Belanda. Nah terus di situ sebenarnya banyak masukan, bro. Kalau Indonesia kayak lebih laku nih, cuma kita belum cerna itu dengan baik lah masih. Akhirnya kita realisasiin sekarang nih bertepatan dengan Politik ya, Politik. rekonsiliasi ya. Pilpres kemarin, ya udah. Kebetulan kita garap cukup serius, kita akan rilis 2 video klip. Nah, pertama udah Kemarin yang udah tuh yang Ras- yang Ras Muhammad. yang B-boy sama dancer dulu Oh. sebagai modelnya. Nah, ini nanti talent-talentnya si Ras Muhammad, Mukarakat sama Tua 13 akan tampil. Kayak pas video ini rilis sih udah keluar. lu kan pecah tuh kemarin. Terus Nah, kemarin yang lu foto bendera sama kerusuhan lu nggak ditegur polisi tuh? Jadi gini, Diusir itu? enggak, karena Provokator? karena gue di pihak mereka. Wah. Enggak benar, jadi gue naik MRT. Bahaya. Bahaya nih. Jadi sebenarnya gue Ikat kan? Nah. Wow, oke, tanpa cut. Jadi gue memang nyampe Qatar, partner gue satu lagi tuh, Adri, Eko lu berani nggak ke bawah lu situ? Pakai bendera tuh si AP juga. Lu berani P? Ya udah deh. Sama desainer gue satu space, ya udah deh, kita bertiga tuh. Padahal kan itu orang rumah gue nggak kasih tahu tuh. Udah jalan aja dulu, baru ngomong daripada lihat di TV kan. Pas sampai MRT Bundaran HI, waktu suasana udah beda tuh, hening banget.
polisi di sisi kita, kan HI, polisi, ini McD yang demo di sana. Terus lu ke demonya? Gue ngelewatin polisi dulu. Tuh polisi udah tak, wah kita diliatin nih. Terus dia gimbal-gimbal kan, dia saat itu gimbal. Nah si polisi mengenalinya gampang, diajak ngomong. Mas dari mana nih mas? Gitu, gue masukin instastory kok. Oh ya mas dari gini-gini. Itu spanduk belum gue Lu masuk TV tau gak? Iya kayak TV One. Anjay. Gue kaget nih apaan nih Bang Riko, gue nonton. Ini Riko nih. Iya. Nah terus suasana mencair saat si polisi itu kan bawa kamera. Iya. Suasana mencair, si polisinya nawarin, deh foto-foto dong kita, gitu ya Pak? Iya. Lu nggak mau foto sama gue gitu. Oh berarti dia udah menganggap temen nih. Ya dong Pak, foto Pak, emang ada foto cerek-cerek. Ya udah, tapi mandatorinya kan harus di tempat kerusuhan tuh. Anjir, kita muternya Pak situ deh Pak. Hongkong Cafe. Waktu gue saya inget gue bulan puasa sih, tapi yang pakai baju koko sama celana ngantung pada lagi makan. Wah, Wah, expose. Salah. Terus gue lewat. Itu terus makan. Mereka. Oh. Jadi ini persis Bawaslu, ini jembatan penyeberangan. Itu si polisinya sekitar 100 orang udah mau maju. Dia berani nih, bang di sini aja, tar dulu Pak, itu depan TV, tar dulu. Bismillah. Pertama si Space. Dia lu candid buruan, cekrek gue. Enggak nih, belum proper gue izin Pak. Saya punya usaha kaos Pak. Lu izin berarti? Gue izin. Sopan deh. Dia udah Polisi itu? ketat tuh ya polisi. Cuma kan dia udah ngeliatin gue bolak-balik lah. Saya mau bentangin bendera ini boleh nggak Pak sebentar? Sebenarnya nggak boleh sih. Gitu deh. Tapi cepet deh loh, gue kasih 10 detik. Buruan. Gitu. Nah pada saat gue berdiri di sebelah kanan gue spotnya Metro TV One tuh kamera langsung gerak ya. Terus gue kaget nih apaan ya Bang Riko? Gue liat story anjir. Nah persis nggak ada 5-10 detik takbir tuh dari sana. Udah cabut kita. Nekat ya lo. Nekat. Karena gue Lu tau gak gara-gara itu langsung viral semua Indonesia Museum Pribadi, dan gara-gara itu buat masing-masing kan Pekalongan, Pemalang. iya kayaknya Campaign lu dan gara-gara itu Gitu sama Jacklot itu. lu langsung Iya. ribuan piece sold out Iya, ya. Langsung beli rumah. Beli rumah lo. Belum. Gara-gara bentangan bendera, beli rumah. Istri nambah. Wah. Jadi ada pesan-pesan terakhir atau kata-kata inspirasi untuk kawan-kawan netizen yang umur 12-14 yang selalu komen-komen negatif. Jadi misalnya untuk mereka kalau Korban ya. Korban. Lu aja deh yang bermasalah gimana. Lu dulu baru gua. ada inspirational kata-kata inspirational, siapa tahu ada yang emang pengen jadi dokter. Ini serius atau- nih kata-kata quote gitu. Terserah lu mau serius mau bercanda. Jangan-jangan yang lain gitu juga. Bercanda Gitu sih juga. rata-rata. Ada yang serius juga, ada yang bercanda. Atau inspirational untuk jadi pengusaha, untuk pengen jadi pengusaha terkenal yang jualan gorengan atau Anjay. apalah. Kalau dari gue sih, yang penting buat lo semua jangan lupa buat subscribe channelnya Urbaik. Tapi jadi itu. Subscribe channel Urbaik itu yang pertama tuh kalian itu ya. Gak kalau info utamanya adalah selama lu masih muda, lu mencoba sesuatu aja yang lu belum pernah coba. Lebih baik gagal di waktu muda daripada lu gagal waktu tua sih. Iya, Itu, hidup cuma sekali Pak. Kalau nyoba cuma di posisi gitu-gitu doang, nggak ada asiknya men. Benar. Itu doang gitu ya. Itu aja syarat utamanya ya. Iya, jangan takut gagal gitu aja. Lu ada nggak? Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Iya, ini Tadi lu kan itu, komen itu banyak dia banyak nyadar netizen. tuh dari tadi tuh. Lu kan Jangan netizen komen lagi tentang gua ya, lu ganti gua. Itu keluar juga akhirnya di episode keberapa nih keluar. Diancem.